Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 385 negosiasi. Fakta bahwa garis keturunan iblis rusa badak bisa menjadi salah satu pedagang terbesar di seluruh negeri dongeng memang menjadi tempat yang istimewa. Tuan Lo terdiam, dia melirik Tang San tanpa sadar, tetapi Tang San tidak mengatakan apa-apa. Master Lo berkata, itu saja, tetapi aku tidak dapat menjamin jumlah absolutnya, aku hanya dapat mencoba untuk membuat setengah sebanyak mungkin. Su Ziran sangat gembira dan berkata, bagus sekali. Aku berharap untuk memiliki kerjasama yang menyenangkan dengan Master. Jika kamu memiliki kebutuhan materi di masa depan, kamu dapat menghubungi toko kami kapan saja. Selama kamu membutuhkannya, kami dapat bahkan maju itu disediakan untuk kamu gunakan, dan tidak masalah untuk menggantinya dengan disarai nanti. Penuh ketulusan, menggunakan 4 kata ini untuk menggambarkan kinerja saat ini sangat tepat. Ya, Tuan Lo mengangguk, dan berkata, ketika aku melihat ke belakang, memang ada beberapa hal yang perlu kamu bantu untuk aku temukan. Ini termasuk beberapa esensi dan darah yang berharga. Aku sekarang melakukan beberapa upaya khusus, mencoba menggunakan metode formasi untuk menunjukkannya. Kekuatan darah. Jika berhasil, itu seharusnya. Omong-omong, dia segera menutup mulutnya, seolah-olah dia telah membuat lidahnya terpeleset, dan ada sedikit gangguan di matanya. Su Ziran tercengang, ini bukan masalah, kami harus dapat menyediakan apa yang kamu butuhkan. Master Lo tersenyum mengejek dan berkata, bisakah kamu memberikannya? Ini agak besar. Mungkinkah aku menginginkan darah Kaisar Iblis Kristal Besar dan darah Kaisar Iblis Agung Tianhu, dapatkah kamu juga menyediakannya? Tuan, berhenti bercanda, kata Su Ziran tidak wajar. Master Lo berkata, siapa yang bercanda denganmu? Penelitian tentang formasi garis keturunan secara alami bahwa semakin kuat garis keturunan, semakin baik efeknya. Mungkin formasi yang dibuat dengan garis keturunan Crystal Demon King dapat membuat Feng Hao Duoluo mengendalikan formasi. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjadi mahakuasa untuk saat ini? Bagaimana ini mungkin? Su Ziran hampir berseru dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Master Lo dengan samar berkata, di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Ruangan itu dapat mengisolasi energi, kan? Ashura, kamu masuk bersamaku dan tidak menunjukkan keahlianmu, mereka seolah-olah aku sedang membual di sini. Saat berbicara, Tuan Lo sudah berdiri dan berjalan menuju ruangan yang diisolasi oleh dinding tirai kristal. Su Ziran memandang Tang San dan buru-buru berkata, Saudara Ashura, aku tidak bermaksud begitu. Kamu menjelaskan dan menjelaskan kepada Tuan. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bermaksud menghentikan Tuan Lo untuk menunjukkan kemampuannya. Jangan khawatir, Tang San mengangguk padanya, dan kemudian mengikuti Tuan Lo ke kompartemen. Setiap item diambil oleh Master Lo, yang semuanya tampak seperti material yang sangat berharga. Sebagai kapten karavan dan salah satu eksekutif tingkat tinggi dari seluruh toko Lingqi, Su Ziran secara alami memiliki mata yang bagus. Keberhargaan dari banyak bahan ini tidak dapat membantu tetapi sedikit mengejutkan. Kemudian dia melihat bahwa Tuan Lo mulai bergerak, nyala api berkobar, dan nyala api di tingkat dewa naik dalam sekejap. Potongan-potongan bahan langka secara diam-diam tersapu oleh api, memukul dan meleleh di depan Master Lo. Wajah Master Lo tenang dan dia bergerak dengan bebas. Segera, sebuah disformasi terbentuk di depannya. Aku melihat cahaya redup meluap dari matanya, dan pisau ukiran merah muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat mulai menggoreskan susunan, dan garis-garis yang penuh dengan prinsip-prinsip misterius dan mendalam muncul di atasnya. Dikelilingi oleh api yang menyala-nyala, Su secara alami tidak bisa melihat terlalu jelas dari luar, tetapi saat ini, dia tidak berani masuk dan mengganggu. Dia hanya bisa menatap gerakan Master Lo dengan mata berapi-api melintasi dinding tirai kristal. Gerakan Master Lo tiba-tiba menjadi liar, dan tiba-tiba berhati-hati, dan disformasi segera ditutupi dengan pola susunan. Perasaan misterius juga menjadi semakin ajaib. Akhirnya, setelah 1/4 jam penuh, pisau pahat Master Lo ditarik, dan ada sedikit kesusahan di matanya. Dia mengangkat disformasi di depannya, meniupnya, memeriksanya lagi, dan menyerahkannya kepada Tang San di sampingnya. Tang San berjalan keluar memegang disarai. Master Lo mengikuti dari belakang. Luar biasa, benar-benar luar biasa.
Aku tidak menyangka bahwa kamu hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membuat piring arai. Aku benar-benar kagum. Su Ziran penuh kekaguman. Namun, Tuan Lou melambaikan tangannya dan berkata, tidak semudah itu. Untuk mempercepat produksi, banyak bahan yang terbuang sia-sia. Tidakkah kamu menyadari bahwa harga bahan dalam susunan ini telah melampaui semua susunan yang dijual sebelumnya? Ini dia. Biaya mempercepat produksi harus didasarkan pada reaksi material antara beberapa material. Kamu seharusnya melihat susunan ini. Tang San menyerahkan disformasi ke Su Ziran melihat lebih dekat, dan kemudian menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, segera melihat kemampuan disformasi ini. Disformasi Roh Fusion. Salah satu disformasi yang digunakan tim Shrek dalam pertempuran tim di Colosseum sebelumnya, dan efeknya masih berada di atas susunan pengumpulan roh. Apalagi Rongling Arai belum laku di pasaran. Pihak lain menyelesaikan produksi disformasi roh fusi dalam waktu singkat, yang membuat Su Ziran tidak lagi ragu tentang Tuan Lou ini, dan dengan hormat membungkuk, mengatakan, aku telah melihatnya, ini adalah disformasi roh fusi. Aku hanya tidak tahu nilainya. Master Lou berkata dengan tenang, kamu akan segera tahu. Itu akan muncul di konferensi lelang rumah leluhur dalam setengah bulan. Pada saat yang sama, akan ada beberapa pola baru yang muncul, yang dapat dianggap sebagai harga. Aku akan memberikannya kepadamu. Ini tulus. Kamu akan memberiku bahan yang aku gunakan sekarang, dan aku tidak perlu membayar untuk produksinya. Tuan benar-benar terbuka dan cerah. Su Ziran sangat gembira, dan buru-buru menyingkirkan disformasi ini, hanya membayar biaya material untuk mendapatkan disformasi, seberapa bagus ini. Bagaimana ia tahu bahwa, pada kenyataannya, menggunakan bahan biasa untuk membuat disformasi fusi roh, kecepatannya serupa. Banyak dari bahan berharga itu barusan terbuang sia-sia. Tuan Lou, inilah yang secara khusus menyempurnakannya untuk membujuknya. Tuan, teknik pembentukan garis keturunan yang kamu sebutkan tadi, aku tidak tahu seberapa jauh kamu telah mempelajarinya sekarang. Tanya Su secara alami dengan ragu-ragu. Master Lou berkata dengan ringan, aku tahu kamu akan menanyakan ini. Aku akan menunjukkannya kepadamu hari ini, jika tidak, kamu tidak akan dapat menemukanku esensi darah. Namun, formasi garis keturunan sangat sulit untuk disempurnakan, dan formasinya hanya bahkan lebih sulit. Tingkat kegagalannya sangat tinggi, jadi aku tidak akan menunjukkan rasa malu kepadamu. Aku memiliki disformasi yang disiapkan dan memberikannya kepada Ashura. Biarkan dia menunjukkannya kepadamu. Saat dia berbicara, dia tampak sedikit lelah. Dia duduk di sofa di sebelahnya dan memejamkan matanya. Mata berapi-api Su Ziran langsung beralih ke Tang San. Tang San mengangguk padanya, lalu mengeluarkan disformasi dari tangannya. Disformasi ini disajikan dalam warna biru muda yang sangat indah, biru muda. Ada banyak garis aneh di permukaan piringan larik. Setiap pola terlihat sangat indah, tetapi memiliki perasaan bahwa itu akan mendistorsi garis pandang, membuat Su Ziran sedikit terpesona sekilas. Tang San berkata, ini adalah susunan khusus yang dibuat oleh Tuan Lou. Susunan ini dapat memanfaatkan kekuatan garis keturunan tumbuhan. Ketika Tuan Lou pertama kali belajar, dia juga memperoleh berbagai monster dari kerajaan Richen. Garis keturunan, seperti yang kamu ketahui, garis keturunan monster relatif lebih mudah diperoleh. Tetapi hal yang berharga tentang susunan ini adalah hanya setelah Master Lou menggabungkan berbagai garis keturunan monster, sehingga mereka saling melahap dan berevolusi. Halus. Kekuatan garis keturunannya sebanding dengan garis keturunan tingkat ketiga, tetapi setelah menyempurnakannya berkali-kali, hanya yang ini yang telah selesai. Jadi itu sangat berharga, dan itu bisa digunakan berkali-kali. Su Ziran berkata dengan terkejut, bisakah kamu menggunakan garis keturunan tingkat ketiga? Bagaimana ini mungkin? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Master Lou berkata dengan bangga, jika bukan karena apa yang tidak bisa dilakukan orang, apakah aku masih bisa disebut Master? Asura, tunjukkan padanya. Solen 5 chapter 386 sepenuhnya disetujui. Ya, Tang San menjawab dengan hormat, dengan cepat memainkan kedua tangan di atas disformasi. Segera, beberapa pola cahaya aneh muncul di permukaan piringan arai. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa pola cahaya ini juga mengandung berbagai fluktuasi energi kompleks yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Su Ziran sama sekali. Segera setelah itu, Tang San tiba-tiba membalikkan lingkaran dan memasangnya di dadanya. Segera, cahaya perak menyala di disformasi. Di mata Tang San, ada sentuhan kecemerlangan biru perak.
Dengan tangan terbuka di kedua sisi tubuhnya, tanaman merambat tebal keluar dari telapak tangannya, dan tanaman merambat langsung ke Sulziran dan terjerat. Itu langsung digariskan ke dalam sangkar besar, dan setiap tanaman merambat dengan cepat mengeluarkan duri tajam, menunjukkan aura garis keturunan yang kuat. Tangan kanan Tangsan goyah, dan tanaman merambat bergabung menjadi tombak panjang di telapak tangannya, memancarkan aura yang sangat tajam. Ini benar-benar perubahan semangat. Kemampuan tempur sebenarnya dari iblis rusa badak terutama pada tingkat kekuatan spiritual, tetapi ketika datang ke pengamatan, itu pasti kelas 1. Mata badak menatap kaisar perak biru di depannya, membuatnya benar-benar yakin bahwa ini adalah semacam kekuatan darah. Dan kekuatan garis keturunan Tangsan sebelumnya tidak seperti ini. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan Tuan Lo ini benar, dan dia benar-benar berhasil mengintegrasikan kekuatan darah ke dalam formasi. Ini sangat mengejutkan sehingga Sulziran benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetapi telah menyadari dalam hatinya bahwa penilaian pemilik Tuan Lo ini masih rendah. Dan itu terlalu rendah. Ini hanya dapat digambarkan sebagai ajaib. Dengan formasi seperti itu, bukankah itu setara dengan memiliki garis keturunan kedua? Ini masih arai tingkat garis keturunan tingkat ketiga, bagaimana jika itu adalah tingkat yang lebih tinggi? Sulziran secara alami tidak berani memikirkannya. Arai seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai harta yang tak ternilai. Suaranya sedikit bergetar, dan dengan gemetar bertanya kepada Tuan Lo, "Tuan, tingkat kemampuan garis keturunan apa yang bisa setara dengan formasi yang kamu buat ini? Tingkat apa yang bisa setara dengan yang tertinggi?" Master Lo dengan samar berkata, "Itu bisa dibuat dengan tingkat garis keturunan apa, itu bisa setara dengan level berapa. Secara teori, disformasi level Kaisar Iblis Besar harus bisa diproduksi. Namun, aku tidak memiliki darah Kaisar Iblis Besar. Kekuatanku tidak cukup. Melihatnya sekarang, kemampuan tertinggiku, tingkat dewa harus bisa mencoba. Tapi butuh banyak bahan." Sulziran menarik napas, "Tuan, aku belum bisa menjanjikan apapun kepadamu. Fakta ini sangat penting, dan aku harus melaporkannya. Maukah kamu menunggu beritaku?" Pada saat ini, hatinya sudah sedikit kacau, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Sangat jelas bahwa formasi garis keturunan seperti itu mungkin hanya berharga bagi ras lain, tetapi untuk garis keturunan iblis rusa badak yang tidak pandai bertarung, itu dapat dikatakan sebagai perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif mutlak. Tuan Lo menunjuk Tangsan dan berkata, "Kamu hanya perlu menghubunginya, dia tahu bagaimana menemukanku. Itu saja untuk hari ini. Juga, disformasi Kaisar Perak Biru ini adalah hadiah dariku untuk Ashura, tidak ada yang boleh mengingininya. Kudengar dia akan berpartisipasi dalam pertarungan tim di Istana Leluhur. Ini untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, perjanjian kita sebelumnya akan dibatalkan." Itu saja. Setelah berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Sulziran buru-buru mengikuti dan dengan hormat berkata, "Tuan, jangan khawatir. Mengenai pertempuran pengadilan leluhur ini, pemiliknya telah merencanakannya untuk memastikan bahwa saudara Ashura dapat kembali dengan selamat. Jangan khawatir, kesepakatan kami benar-benar mutlak. Hitung. Juga, apakah kamu berencana untuk menjual disformasi garis keturunan ini?" Master Lo berhenti, menoleh untuk melihatnya, dan berkata, "Apakah menurutmu benda ini dapat dijual? Biarkan aku memberitahumu, sejauh ini aku hanya membuat beberapa yang berhasil. Ada terlalu sedikit barang percobaan, dan aku tidak bisa terus menelitinya. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika bukan untuk penelitian, mengapa aku membutuhkan begitu banyak uang?" Ya, kamu benar. Ini benar-benar kehormatan kami." Sulziran mengangguk dengan tergesa-gesa. Itu dia. Setelah berbicara, dia melangkah pergi. Tangsan berbisik kepada Sulziran, "Kapten Su, aku akan pergi menemui Grandmaster dulu, dan kembali lagi nanti." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengikuti Tuan Lo, berjalan keluar, dan masuk ke kereta. Sulziran pergi ke pintu, dengan hormat menyaksikan kereta yang mereka tumpangi berangsur-angsur menghilang, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Ikuti mereka dan lihat di mana mereka berada." Di dalam gerbong, Zhang Haoxuan melepas topeng di wajahnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, rasanya cukup enak. Tuan Lo berpakaian secara alami dalam penyamaran, dengan penutup topeng, membuatnya mudah untuk merias wajah. Ini secara alami apa yang dia dan Tangsan negosiasikan.
Tang San memutuskan untuk bekerja sama dengan toko Lingqi setelah mempertimbangkan dengan cermat. Salah satunya adalah karena kesetiaan toko Lingqi adalah garis keturunan monster merak. Artinya, uang yang mereka peroleh di masa depan juga akan diberikan kepada klan monster merak. Jika Tuan Muda Mei dapat mewarisi peacock monster race, maka ini secara alami miliknya. Juga, toko Lingqi milik Lingqi Luyao adalah salah satu toko terbesar di benua itu, dan saluran yang mereka miliki pasti dapat menemukan banyak barang bagus yang dibutuhkan Tang San. Apa yang disebut disformasi garis keturunan tentu saja palsu, bukan karena Tang San tidak bisa membuatnya, tetapi akan sangat merepotkan untuk membuatnya, dan itu benar-benar membutuhkan banyak bahan untuk dilakukan. Ini tidak perlu untuk saat ini, dan dia benar-benar perlu mempelajarinya. Terutama untuk memungkinkan toko Lingqi bekerja lebih keras untuk menemukan semua jenis garis keturunan langka untuk mereka, terutama garis keturunan yang paling dibutuhkan Tang San. Jika hal-hal ini dapat diperoleh, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh organisasi Redemption Organization. Tuan Lou dengan benar menunjukkan kemampuan membuat formasi yang kuat, mengejutkan Su Ziran, dan membuat seluruh toko Lingqi lebih memperhatikan Tuan ini. Peran Tang San sebagai juru bicara tentu saja lebih penting. Ketika dia dalam bahaya, toko Lingqi pasti akan membantunya untuk transaksi yang kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan besar ini. Seperti pepatah, guru melakukan pekerjaan dengan baik. Kecakapanmu dalam membuat set ini memang meningkat pesat, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, ini benar-benar berbeda ketika kamu memiliki kesadaran ilahi. Semuanya terasa seperti hal yang biasa. Ayo, cepat kembali dan atur pertempuran timmu dengannya di Kolosseum. Aku akan mundur dulu. Baik. Zhang Haoxuan mengeluarkan dis teleportasi, dan dengan kilatan cahaya, orang itu menghilang tanpa jejak di kereta. Tang San tidak terburu-buru untuk kembali, tetapi dengan hati-hati memikirkan komunikasi sebelumnya dengan Su Ziran, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang hilang, kemudian membalikkan kereta dan kembali ke toko Lingqi. Mereka yang mengikuti secara alami sia-sia dengan dis teleportasi, bagaimana mungkin Zhang Haoxuan diikuti? Jadi, ketika Su Ziran melihat Tang San lagi, berita yang dia dapatkan dari bawahannya adalah bahwa ada dua orang ketika dia naik kereta, dan tidak ada yang turun dari kereta sama sekali, dan ketika dia kembali, hanya Tang San yang tersisa. Kapten Su, Tang San datang ke toko dan menemukan Su Ziran lagi. Su Ziran berkata sambil tersenyum, Saudara Ashura, jika kamu tidak menyukainya, panggil aku Saudara Su. Aku tidak berharap kamu benar-benar menemukan tuannya. Atas nama toko Lingqi, aku ingin mengucapkan terima kasih. Tang San tersenyum dan berkata, inilah yang aku janjikan kepada pemiliknya. Dan itu benar-benar keberuntungan bahwa aku benar-benar menemukan tuannya. Tuannya tidak pandai berbicara, dia berkata bahwa jika kamu memiliki sesuatu untuk dicari di masa depan, hanya beritahuku, dia akan menghubungiku. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghubungi tuannya, tetapi mengatakan bahwa tuannya menghubungi dirinya sendiri, yang jelas berarti memberitahu Su Ziran bahwa aku tidak bisa menghubungi tuannya dengan santai. Solen 5 chapter 387 Waktu berburu. Tentu saja, ini semua adalah keterampilan berbicara, dan secara alami Su Ziran percaya atau tidak, tetapi tidak ada keraguan bahwa pentingnya Tang San dalam pikirannya telah meningkat pesat. Saudara Ashura, kamu akan berada di sini besok, dan sudah hampir waktunya. Aku pada dasarnya telah mengatur hal-hal di sisi pertempuran tim. Jangan khawatir, kamar dagang Lingqi kami telah melakukan upaya besar kali ini untuk memastikan bahwa kamu dapat bertahan hidup dengan aman. Ya, kamu bisa tinggal bersamaku untuk makan malam hari ini. Mari kita bahas detailnya, selama tidak ada kesalahan yang dilakukan, keselamatanmu pasti akan terjamin. Kalau begitu terima kasih, Kakak Su. Tang San menyapa sambil tersenyum. Komunikasi berikutnya menjadi jauh lebih lancar, dan iblis rusa badak memang mengatur retret untuk mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa tim Shrek ditakdirkan untuk tidak ada lagi di Kolosseum. Hilangnya mereka tidak bisa dihindari. Su Ziran memberitahu Tang San aturan Kolosseum di pengadilan leluhur secara rinci. Setelah mendengarkannya, Tang San menyadari bahwa Kolosseum di Istana Leluhur benar-benar berbeda dari kota-kota besar. Pangkatnya jauh lebih tinggi, dan yang lebih penting, tingkat kebebasannya lebih tinggi. Kolosseum Agung Istana Leluhur dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah jenis Kolosseum besar yang mirip dengan kota-kota besar, tetapi skalanya jauh lebih besar. Kolosseum di sini bukan untuk membegal dan bersenang-senang, tetapi yang lebih penting, ini untuk pemilihan yang kuat di dalam negara-negara besar dan untuk belajar dari satu sama lain.
Dalam kasus aturan bebas, korban juga akan terjadi, tetapi masih jauh lebih buruk daripada kekejaman kota utama. Karena orang-orang yang dapat memasuki Kolosseum adalah bangsawan dari klan monster dan klan roh, dan bahkan banyak orang surgawi, tempat ini adalah tempat terbaik untuk mengasah mereka. Selain itu, ada alam rahasia di Istana Leluhur. Alam rahasia ini sangat aneh dan disebut Taman Neraka. Dikatakan bahwa setelah memasuki Taman Neraka, perlu untuk membuat pengorbanan darah untuk itu, semua pendatang akhirnya akan bisa keluar hidup-hidup, dan jumlah maksimum hanya bisa setengah, dan setengah sisa hidup mereka terikat untuk tinggal di Taman Neraka. Taman Neraka bahkan tidak bisa dimata-matai oleh Feng Hao Doluo di tingkat Kaisar Iblis Besar. Itu adalah keberadaan yang sangat aneh, dan Feng Hao Doluo di atas tingkat dewa tidak bisa masuk. Di Taman Neraka, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Memasukinya, kamu tidak hanya akan menghadapi bahaya dunia itu, tetapi juga bahaya yang dibawa oleh teman-teman lain. Lagi pula, hanya setengah dari orang-orang yang bisa keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, jika jumlah kematian tidak cukup, itu harus menjadi akhir dari kanibalisme, sehingga sangat kejam. Namun, ada juga banyak peluang di Hellgarden. Dikatakan bahwa bagi mereka yang bisa bertahan dari Hellgarden, jalan untuk menjadi dewa akan jauh lebih mulus di masa depan. Adapun manfaat seperti apa yang bisa didapat, Zhu Ting belum pernah mengumumkannya ke publik. Dan pertarungan tim dari Istana Leluhur juga ada di Taman Neraka ini bukan pertarungan tim, ini lebih merupakan pertarungan jarak dekat. Hellgarden dapat dibuka sebulan sekali, dan dapat menampung hingga 100 makhluk setelah dibuka. Setelah masuk, paling banyak 50 bisa keluar hidup-hidup. Jika jumlah orang yang masuk kurang dari 100, maka hanya setengah dari jumlah yang akan bertahan. Oleh karena itu, Taman Neraka hampir merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Istana Leluhur. Semua pendatang akan mendapatkan pengenalan yang terperinci sebelum masuk, dan kemudian para pecinta akan bertaruh siapa yang dapat bertahan. Ada banyak cara untuk memasang taruhan. Selain itu, Pengadilan Leluhur telah dengan jelas menetapkan bahwa semua klan darah tingkat pertama dilarang keras untuk masuk. Pertempuran tim yang akan dihadapi Tang San dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah Taman Neraka ini. Daftar mereka telah lama dilaporkan ke Ancestral Court Colosseum. Sebelum Su Ziran meminta mereka untuk kembali dalam 7 hari, pada kenyataannya, dalam 9 hari, mereka akan memasuki Taman Neraka. Dengan kata lain, Tang San dan yang lainnya masih punya waktu 3 hari untuk bersiap. Hellgarden dikenal sebagai tempat paling adil dan paling bebas untuk pertempuran tim. Setelah masuk, secara acak muncul di suatu tempat. Tapi itu bisa dalam tim, dan setiap tim dapat memiliki jumlah orang yang berbeda. Kamu dapat pergi dalam tim yang terdiri dari 30 orang jika kamu mau. Tapi masalahnya, ketika hanya setengah dari mereka yang bisa bertahan, tim besar pasti akan diserang. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengatur tim super untuk masuk, lagi pula, hanya setengah dari mereka yang bisa bertahan. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, dikatakan bahwa tim Hellgarden yang terdiri dari 5 hingga 10 pemain memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Su Ziran memberi Tang San banyak informasi tentang Taman Neraka, dan juga memberitahu mereka cara untuk bertahan hidup. Setelah melewati Taman Neraka, tim Shrek akan tidak ada lagi. Tentu saja, status aristokrat mereka tidak menjadi masalah. Dengan kamar dagang Linky untuk ditutup-tutupi, mereka masih bangsawan. Tang San bahkan curiga bahwa mereka bahkan telah membeli Kolosseum Pengadilan Leluhur. Bagaimanapun, meskipun uang bukanlah segalanya, di dunia ini, adalah mungkin untuk melewati roh. Masih ada 3 hari, dan aku tahu beberapa berita pasti, dan langkah selanjutnya adalah bersiap. Kembali ke White Tiger Hotel, Tang San menghubungi Zhang Haoxuan lagi, memintanya untuk membeli beberapa item untuknya, dan kemudian mulai mengatur lingkaran keterampilan jiwa kedap suara di ruang pelatihan hotel itu sendiri, jenis lingkaran keterampilan jiwa yang dapat mengisolasi bahkan getaran. Dengan lingkaran ajaib ini, suara dari luar tidak akan bisa masuk sama sekali, juga tidak bisa keluar dari dalam. Zhang Haoxuan dengan cepat membawa barang-barang itu kepadanya, dan mendiskusikan situasi Taman Neraka dengan Tang San. Tang San memulai persiapannya. Pada saat Wu Bingji dan yang lainnya kembali, hari sudah malam di luar, dan keempat anggota tim Shrek semuanya kembali dengan tubuh lelah mereka. Ada yang lelah secara spiritual, ada yang lelah secara fisik. Setelah makan malam bersama, Tang San memanggil mereka semua ke kamarnya, dan memberitahu mereka tentang Taman Neraka. Menurut pengaturan toko Linky, kita relatif aman.
Setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, Wu Bingji berkata sambil menghela nafas lega. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ini bukan keselamatan atau keselamatan kita sekarang, tetapi keselamatan lawan yang memasuki taman neraka bersama kita. Karena kita memasuki pertempuran tim, kita harus selalu menemukan cara untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Tentang neraka tidak ada informasi tentang apa yang bisa didapat kebun, tetapi kita harus mendapatkan beberapa manfaat sendiri. Mata Dubai berbinar dan berkata, bagaimana cara mendapatkannya? Cahaya dingin melintas di mata Tang San, waktu berburu. Berburu, empat lainnya saling memandang. Tang San mengangguk, manfaat terbesar bagi kita di taman neraka adalah kita tidak bisa dimata-matai dari luar. Kalau begitu, selama tidak ada saksi yang keluar hidup-hidup, tidak ada yang akan tahu apa yang telah kita lakukan. Lawan kita pasti semuanya. Mereka sangat kejam, tapi mereka pasti sangat kuat jika mereka bisa memasuki taman neraka. Mengekstraksi darah mereka akan menjadi aset berharga bagi kita. Bahkan jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa memberikannya ke akademi setelah kita pergi kembali. Siswa lain menggunakannya, atau menjualnya dengan harga bagus di pelelangan. Cukup, Guli menarik napas dalam-dalam. Cheng Zicheng bahkan melihat ke samping dan berkata, jika aku tidak tahu persis usiamu, aku akan benar-benar berpikir bahwa kamu lebih tua dari kami. Dari luar, Tang San tampak seperti berusia 20-an, terutama ketika dia biasanya memakai topeng di luar. Karena itu, Ashura memberi kesan bahwa dia sudah dewasa. Sebelum Tang San bisa berbicara, Wu Bingji sudah berkata, bagi kita manusia, semua peluang harus direbut. Posisi pemimpin spiritual yang didirikan di kota Keri akhirnya harus ditinggalkan, dan kita harus merebut semua yang kita bisa. Raih kesempatan itu. Aku setuju dengan rencana Tang San. Sekarang setelah aku masuk, aku akan mendapatkan sesuatu. Aku pasti baik-baik saja, aku akan bertanggung jawab atas keberuntungan untukmu. Dubai menepuk dadanya dan berkata. Solen 5 chapter 388 Dunia Baru. Cheng Zicheng mendengus dan berkata, jangan menahan diri. Aku merasa telah membuat banyak kemajuan baru-baru ini, dan aku hanya ingin memamerkannya. Guli tersenyum dan berkata, aku juga, aku secara bertahap menemukan perasaan sekarang. Aku pikir arah pengembangan masa depanku adalah menjadi ahli manajemen waktu dan benar-benar memahami makna waktu yang mendalam. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan membuat beberapa senjata tersembunyi untukmu, serta susunan baru. Dalam 2 hari ke depan, aku tidak akan pergi ke gunung. Ayo lari dan kuasai penggunaan senjata baru ini. Begitu mereka mendengar bahwa ada senjata baru, mata keempat Wu Bingji tiba-tiba menyala. Diproduksi oleh Tang San, itu pasti produk yang bagus. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan sudah waktunya untuk memasuki taman neraka. Pagi-pagi sekali, Tang San dan kelimanya meninggalkan kamar hotel dan bangun ke toko Lingqi. Su Ziran sudah menunggu di sana, dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Tang San, membisikkan beberapa patah kata, dan mengirimnya ke kereta toko Lingqi. Bagian dalam gerbong sangat luas, dan jendelanya disegel. Ini adalah aturannya, tidak ada yang bisa tahu di mana pintu masuk ke taman neraka. Mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan tim taman neraka semua akan berkumpul di satu tempat, dan kemudian kereta tertutup ini akan didorong oleh pengadilan leluhur ke pintu masuk taman neraka dalam kondisi isolasi spiritual. 5 set kostum ditempatkan dengan rapi di kereta, semuanya disesuaikan dengan sosok mereka. Pakaiannya serba hitam, dengan setelan hitam yang kuat, dan tutup kepala pada saat yang sama, hanya memperlihatkan mata, mulut, dan hidung. Mengenakan kostum seperti itu dan mengenakan tutup kepala, kecuali sosok itu, yang lain sama sekali tidak bisa dibedakan. Hal ini untuk membuat setiap peserta dalam pertempuran tim taman neraka tidak terlihat oleh lawan sebelum memasuki lapangan, menambah rasa misteri. Tang San mengangguk kepada teman-temannya, dan kelimanya dengan cepat berubah menjadi seragam hitam untuk kompetisi. Melihat bahwa mereka tidak bisa membedakan satu sama lain setelah mereka mengenakan kerudung mereka, senyum muncul di sudut mulut Tang San. Baginya, pertempuran tim berikutnya secara alami akan semisterius mungkin. Kereta berjalan untuk waktu yang lama, dengan 2 jeda di tengah, tetapi tidak ada suara yang datang dari luar. Di dalam kereta, hanya 4 kristal yang tertanam di sudut atas yang memancarkan cahaya redup, tidak terlalu gelap. Kelima orang tersebut memejamkan mata dan beristirahat untuk menjaga kondisi terbaiknya. Setelah mengemudi selama sekitar 1 jam, Tang San tiba-tiba membuka matanya,
karena dia jelas merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar muncul di luar kereta, dan kekuatan spiritual menyelimuti mereka. Artinya, mulai saat ini, mereka tidak dapat merasakan situasi luar dengan kekuatan spiritual mereka. Tang San menutup matanya lagi. Setelah setengah jam, kereta akhirnya berhenti. Semua sarana isolasi tampaknya menghilang pada saat ini, dan ada suara keras yang datang dari luar. Turun. Tang San mengangguk kepada teman-temannya, dan turun dari kereta terlebih dahulu. Di luar cerah, dan berjalan keluar dari kereta yang redup, dia sedikit menyipitkan matanya untuk menyesuaikan dengan cahaya, dan pada saat yang sama dengan cepat mengamati situasi di sekitarnya. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah lembah dengan dinding batu yang curam di kedua sisinya. Pada saat ini, mereka berada di lorong yang lebar di antara dinding batu. Lembahnya terbentang ke depan, dan kamu dapat melihat semua jenis tanaman rimbun tumbuh di dinding gunung di kedua sisinya. Aura kehidupan di sini sangat kuat, tetapi bukan keadaan di mana berbagai atribut istana leluhur dipisahkan, tetapi menyatu, lebih seperti aura kehidupan di kota Keri, tetapi lebih intens. Pada saat ini, ada lebih dari selusin gerbong berkumpul di lembah ini, dan sejumlah peserta dengan perawakan berbeda, tetapi semuanya berpakaian hitam dan mengenakan kerudung, turun dari gerbong satu persatu. Para sahabat secara alami berkumpul di belakang Tang San. Mereka menemukan bahwa tidak ada pengemudi di gerbong, seolah-olah mereka datang ke sini sendiri. Dua makhluk tinggi dari spesies yang tidak diketahui sedang menjaga bagian depan. Alasan mengapa mereka dapat membedakan antara mereka dan peserta adalah bahwa meskipun pakaian mereka juga hitam dan mereka mengenakan kerudung, mereka memiliki garis merah di pakaian mereka. Masing-masing dari kalian telah mendapatkan plat nomornya sendiri. Ingat, kenakan plat nomor kalian. Ketika kalian keluar, jika kalian tidak menunjukkan plat nomor kalian untuk memverifikasi identitas kalian, kalian akan dibegal tanpa ampun. Garis-garis merah itu dingin. Plat nomornya ada bersama pakaiannya, dan Tang San serta 5 lainnya tentu saja juga memilikinya. Plat nomor mereka diberi nomor dari 11 sampai 15. Plat nomor ini tidak diragukan lagi terkait dengan taruhan pertarungan tim Colosseum. Setelah meninggalkan Hellgarden, plat nomor harus diserahkan sesegera mungkin untuk menentukan pesanan, dan pada saat yang sama, perlu diverifikasi. Pertarungan tim pengadilan leluhur perlu dijamin, setiap tim yang berpartisipasi memiliki penjamin di belakangnya, dan mereka harus membayar banyak uang. Setelah seluruh pasukan dihancurkan, uang jaminan tidak dapat dikembalikan, tetapi ada banyak kekuatan di belakangnya yang bersedia menjamin untuk memasuki pertempuran tim. Ini seperti bertaruh pada kuda dan membiarkan tim yang kamu jamin masuk. Lagi pula, mengetahui situasi mereka secara alami merupakan keuntungan besar untuk bertaruh. Terlebih lagi, begitu tim penjamin akhirnya bisa keluar hidup-hidup, penjamin pasti akan menerima hadiah yang setara dengan beberapa kali lipat jumlah jaminan. Namun, ada banyak kekuatan yang bersedia menjamin, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menemukan peserta yang cocok. Tang San menggantung plat nomornya di dada kirinya. Mereka berlima adalah satu tim, dan tidak peduli siapa yang ada di plat nomor. Menggantung plat nomor dengan nomor memudahkan untuk mengidentifikasi rekan satu timmu. Tentu saja, ini saat pertama kali kamu masuk. Jika kamu tercerai-berai di dalam, rekan timmu terbegal, dan plat nomormu dirampok, itu masalah lain. Bukan hal yang aneh bagi penipu untuk melenyapkan lawan lainnya. Pria berbaju hitam dengan garis-garis merah menunjuk ke kedalaman lorong di depan. Jalannya lurus ke depan, dan pemandangan di kejauhan sedikit ilusi, yang memberi orang perasaan tertekan. Bagaimanapun, nama tempat ini adalah Taman Neraka. Kelompok kontestan lain sudah mulai masuk lebih dalam, dan mereka harus jelas tentang aturan jika mereka bisa datang ke sini. Dilarang keras bertarung sebelum memasuki Taman Neraka, jika tidak maka akan langsung dieksekusi. Tang San dan yang lainnya mengikuti lawan lainnya dan terus berbaris ke depan. Setelah berjalan 100 meter, ada beberapa suara rengekan aneh di udara. Suara-suara ini tampaknya memiliki sedikit keajaiban aneh, yang membuat orang sedikit bingung. Tang San segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan pada saat yang sama menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya menjadi tumpul di bawah pengaruh ocehan ini, dan pemikirannya juga melambat. Dia tidak bertarung. Tidak ada keraguan bahwa di pintu masuk Taman Neraka ini, pasti ada semua pendatang dari pengamat kuat dari Istana Leluhur. Pada saat ini, akan terlalu jelas jika dia menggunakan akal ilahinya untuk melawan. Mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah berjalan ke depan selama sekitar 10 menit,
Aku tidak tahu seberapa jauh aku telah pergi, dan bagian depan tiba-tiba cerah. Samar-samar, Tang San merasa bahwa mereka telah melewati gerbang, dan di belakang gerbang ada dunia baru. Ini adalah dunia yang sangat indah, dengan cahaya dan bayangan aneh yang beredar di udara. Pemandangan di depanmu tidak jelas, dan ada perasaan aneh. Jika kamu melihat cahaya dan bayangan dengan cermat, kamu bahkan akan merasa seperti akan tenggelam. Pada saat ini, plat nomor di dada menjadi sedikit panas, yang merangsang dan membangunkan para peserta. Tang San terkejut menemukan bahwa plat nomor di dada peserta dari tim yang berbeda memancarkan cahaya yang berbeda, dan 5 plat nomor tim Shrek mereka memancarkan lingkaran cahaya hijau muda. Detik berikutnya, dunia cahaya dan bayangan yang aneh di depannya tampak terdistorsi dengan keras. Tang San merasakan dunia berputar, seolah-olah dia telah ditelan oleh sesuatu, dan sekitarnya berubah secara drastis. Ini sebenarnya adalah ruang yang terpisah, bidang yang terpisah.